Pemirsa, berbagai cara dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi untuk memperkenalkan kepada calon mahasiswanya kepada lingkungan kampus maupun berbagai program-program di dalamnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Universitas Terbuka Malang beberapa waktu lalu menggelar orientasi studi mahasiswa baru yang dipusatkan di Balai Pertemuan Bagawan Tabari, Kediri. Bertempat di gedung inilah pemirsa, mahasiswa baru Angkatan 2019 Universitas Terbuka Malang melaksanakan orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB. Pada kegiatan OSMB Universitas Terbuka Malang kali ini diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai jurusan untuk dapat berkenalan lebih jauh lagi terhadap kampusnya. Misalnya berbagai program hingga cara penggunaan sarana akademik yang tersedia di kampus secara maksimal. Pada kegiatan OSMB ini, seluruh mahasiswa baru berkumpul untuk mendapatkan paparan hingga beberapa materi dari pihak kampus Universitas Terbuka Malang, dan nantinya akan memudahkan para mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran di kampus. Kegiatan hari ini adalah orientasi siswa studi mahasiswa baru, sehingga dari orientasi ini mahasiswa dapat memperoleh masukan-masukan atau cara belajar mandiri, adalah bagaimana registrasi, bagaimana dia memperoleh bahan ajar, bagaimana proses belajar jarak jauh, dan bagaimana mempersiapkan ujian di dalam menghadapi ujian akhir. Selain itu, kita juga memberikan sosialisasi tentang Universitas Terbuka itu bagaimana dan seperti apa, atau profil UT yang saat ini berubah sesuai perkembangan zaman yang lebih mengedepankan pada cyber university. Terima kasih. Seperti inilah pemirsa, suasana OSMB Universitas Terbuka Malang yang diikuti oleh ratusan mahasiswa baru. Pada kegiatan ini turut dihadiri pula oleh pihak kampus, Direktur UT UPBJJ Malang, serta Ketua Pokjar Kota Kediri. Kegiatan OSMB yang diikuti oleh 570 mahasiswa baru dari berbagai jurusan atau program pendidikan dasar dan non-pendidikan dasar ini terlihat begitu menyimak dan mengikuti jalannya OSMB 2019. Saat ini mahasiswa yang ada di Kota Kediri yang bisa hadir 570 mahasiswa baru, baik itu dari Pendas maupun non-Pendas, yaitu dari program pendidikan dasar dan non-pendidikan. Pada semester 2019.2 ini, seluruh mahasiswa UT Malang sebanyak 3.624 mahasiswa yang berada di 13 kabupaten kota wilayah UT Malang. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman Pokjar, pengelola Pokjar Kota Kediri, yang mana pada saat ini kita sudah diberi kepercayaan yang luar biasa oleh Direktur UPBJ UT Malang
Dalam hal ini Dr. Lili Sulistiowati MSI, yang mana di dalam orientasi mahasiswa baru ini kami boleh menyelenggarakan di Gedung Bagawanta Bahari ini. Saya yakin dan percaya ini adalah awal kita di dalam kita mengembangkan sayap UT di lingkungan Pokjar Kota Kediri dan sekitarnya. Di sini membuktikan bahwa kami bersama, kami bersatu, saling kait-mengkait untuk bersama-sama mengembangkan mahasiswa dimanapun berada, khususnya di wilayah Kota Kediri. Dalam kesempatan ini pemirsa, Ketua Pokjar Kota Kediri juga menyampaikan, dengan adanya OSMB ini, seluruh mahasiswa yang hadir diharapkan bisa memahami bahwa universitas terbuka adalah perguruan tinggi yang sangat sah. Dasar pelaksanaan USMB 2019-2 merupakan program kerja universitas terbuka di tahun 2019-2 ini. Sedangkan tujuan dari USBM adalah pengenalan program studi di UT, sistem pembelajaran, dan pengenalan tentang universitas terbuka adalah perguruan tinggi negeri. Sehingga mahasiswa yang hadir pada saat ini bisa memahami yang sesungguhnya bahwa UT adalah perguruan tinggi negeri yang sangat sah. Ibu Direktur BPJ UT Malang yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa jumlah mahasiswa kami di tahun 2019-2 ini yang jurusan pendas 332 mahasiswa. Sedangkan yang jurusan non-pendas berjumlah 238. Dengan total jumlah mahasiswa Pokjar Kota Kediri tahun 2019-2 570 mahasiswa. Ini adalah mahasiswa yang luar biasa atas kerjasama seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya, khususnya teman-teman pengelola Pokjar Kota Kediri yang sudah bersusah payah untuk mencari, menyebarkan tentang kualitas mahasiswa UT. Kebetulan di tahun kemarin UT adalah menjuarai untuk pengangkatan CPNS di Indonesia. Yang UT Malang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, kemudian Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Batu, Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk, Blitar. Keunggulan mahasiswa atau UT Malang ini adalah menurut saya dari lokal yang ada, masyarakatnya sangat terbuka, kemudian mudah menerima hal-hal yang baru dan sangat responsif di dalam menghadapi era digital ini. Itu kelebihan UT Malang dan UT yang lainnya. Pada kegiatan OSMB UT Malang ini pula, Direktur UT UPBJJ Malang juga memperkenalkan unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ yang ada di UT Malang, sekaligus penayangan sekilas profil UT Malang. Universitas terbuka yang sudah berusia 30 tahun ini diharapkan menjadi utama dalam peningkatan APK, yaitu angka partisipasi kasar pada pendidikan tinggi. UT selama 35 tahun ini sudah memiliki 40 unit program belajar jarak jauh, termasuk yang ada di luar negeri. Jadi adik-adik, jangan merasa kecil hati, karena UT itu sekolahnya atau kuliahnya di seluruh dunia. Ada di Arab Saudi, ada di Hong Kong, ada di Jepang, ada di Korea, ada
ada di 36 negara yang kami bekerja sama dengan atase-atase Indonesia sebagai UPBJJ yang membantu UT di dalam memberikan pendidikan bagi masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri tanpa meninggalkan pekerjaan. Di Indonesia ada 39 UPBJJ, jadi ada 40 UPBJJ. Karena di Jawa Timur ada 3, Surabaya, Jember, dan Malang. Untuk itulah kita harus merasa yakin dan bangga kalau adik-adik menjadi mahasiswa UT. Para calon mahasiswa UT datang ke undangan yang berbahagia. Sebagai mahasiswa di era milenial ini atau era cyber university ini, saat ini di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, semua aspek kehidupan tidak terlepas dari teknologi. Hanya berandalkan smartphone yang saya pegang ini, saya bisa memegang dunia. Dari Amerika, dari Moskow, dari apapun, kita bisa berkomunikasi dan belajar banyak. Itu yang kita lakukan. Kenapa Universitas Terbuka diminta Bapak Menteri menjadi contoh bagi universitas lain sebagai penyelenggara jarak jauh. Sehingga kami sudah bekerja dengan 90 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara OSMB saya buka secara resmi. Terima kasih. Untuk menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai cyber university. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui Digital Library UT. Sedangkan dalam tutorial, UT sudah lama mengembangkan tutorial online atau Tuton yang dirancang dalam Learning Management System atau LMS secara asinkronus. Seiring dengan perkembangan teknologi web, UT mengembangkan tutorial online synchronous dengan mengintegrasikan aktivitas Tuet, e-lecturing, dan video conference atau VCon pada aktivitas tutorial online. Untuk pelaksanaan ujian akhir semester, sudah lama UT menyelenggarakan sistem ujian online. Pelaksanaan ujian online sampai dengan tahun 2017 hanya diselenggarakan di kantor UPBJJ UT dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer yang terstandar. Namun, pada tahun 2018, UT sudah mengembangkan dan menguji cobakan ujian online yang dilengkapi dengan fasilitas online proctoring. Sistem baru ini memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti ujian secara online dimanapun mahasiswa berada tanpa perlu kehadiran seorang pengawas. Pada kegiatan OSMB kali ini juga dilakukan pemakaian jas alma mater secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa baru, sekaligus pemberian EKTM kepada mahasiswa baru yang diberikan langsung oleh Direktur UT UPJJ Malang.
karena mungkin UT itu kita bisa kuliah online, jadi kita bisa bekerja sambil kuliah gitu. Terus harapannya untuk UT nanti kedepannya semoga menjadi universitas yang terdepan dan saya bisa menjadi lulusan yang terbaik. Terima kasih. Karena notabene saya harus bekerja pada hari Senin sampai Sabtu, sehingga saya tidak bisa kuliah di kelas reguler, sehingga saya harus memilih UT sebagai universitas saya. Kelebihannya satu, karena UT itu tidak harus tatap muka dan tidak diselenggarakan di hari kerja. Yang kedua, bisa diakses di mana saja melalui web atau website yang sudah disediakan sama universitas terbuka. Bahwa kita harus berbagi, kita harus sharing, kita harus terintegrasi antar mahasiswa. Jangan saingan. Kalau saingan nggak jalan, nggak maju. Kita mau maju kan seperti negara lain kan? Kita harus bergandengan. Kita harus saling berbagi satu dengan yang lain supaya kita bisa naik. Kalau gandengan naik lagi, kita gandengan terintegrasi. Setuju? Itulah pola belajar UT. Jadi mahasiswa dan dosen tidak perlu tatap muka seperti sekarang ini. Itu zaman dulu tahun 79 saya kuliah. Langkah ke depan, kami akan bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah yang ada, kemudian sekolah-sekolah, kepala-kepala sekolah untuk memberikan sosialisasi bagaimana dan seperti apa UT sekarang, juga pihak swasta, bagaimana memberikan kesempatan kepada pegawainya agar sambil bekerja bisa kuliah, baik itu di pemerintah daerah, baik itu di swasta. Kemudian di sekolah-sekolah, terutama lulusan, agar mereka di era digital ini yang sehari-hari dia sudah lakukan, bisa sambil kuliah, dia juga bisa sambil bekerja. Itu yang akan kami lakukan karena kami memiliki target mahasiswa UT Malang, targetnya adalah 40.000 mahasiswa yang harus kami dekati dan kami akan jemput bola ke daerah-daerah, ketemu dengan pemerintah daerahnya, baik Pak Bupati, Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah, dan tokoh-tokoh agama yang lainnya. Dan pesantren itu yang kami lakukan. Seluruh mahasiswa baru yang mengikuti OSMB kali ini juga mendapatkan kit OSMB, yang mana dalam kit OSMB tersebut terdapat panduan-panduan cara registrasi, cara memperoleh bahan ajar, proses belajar jarak jauh, maupun mempersiapkan ujian akhir yang dilakukan secara mandiri. Untuk menambah keseruan pada OSMB kali ini, tidak hanya pemberian materi saja pemirsa, tetapi pada OSMB ini juga terdapat kuis yang diikuti oleh seluruh mahasiswa, yang mana mahasiswa yang berhasil mengikuti kuis tersebut berhak mendapatkan berbagai door prize menarik dari kampus. Mahasiswa pun mengikuti kuis ini dengan antusias. Ada 570 mahasiswa dari dua jurusan, dari Pendas dan non Pendas. Sedangkan jumlah mahasiswa kami semuanya sampai saat ini sekitar 1.600 mahasiswa. Mudah-mudahan ke depan yang didukung oleh berbagai daerah, baik dari Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk, Blitar, Kasembon, Malang, dan sekitarnya, terutama di kota Kediri. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bahu-membahu, sudah bekerja keras untuk bersama-sama menumbuh kembangkan mahasiswa semakin besar, semakin banyak. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih, terutama teman-teman yang saat ini bisa bersama-sama semua di dalam kami diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan orientasi mahasiswa baru masa registrasi 2019.2, sekali lagi dengan jumlah 570 mahasiswa.
Karena di UT itu kita para mahasiswa dilatih untuk belajar mandiri, tidak langsung tatap muka tapi lewat online juga sangat bisa. Jadi kita itu sikap tanggung jawab, disiplin, berani, agar kita mengelola waktu di samping belajar juga bekerja. Pembelajaran di UT sangat asik sekali karena UT sudah dilengkapi dengan website yang sangat mumpuni sehingga kami hanya tinggal mengeklik saja sudah keluar semua apa-apa yang kita butuhkan di dalam pembelajaran di UT ini. Pemirsa, pada kegiatan OSMB ini juga sekaligus diberikan paparan materi oleh narasumber terkait bantuan belajar dan layanan bahan ajar, layanan online UT, dan kegiatan kemahasiswaan, hingga penjelasan terkait registrasi di kampus UT Malang. Makanya bantuan belajar harus tahu juga kondisinya yang dibantu. Mahasiswanya kayak apa sih? Mahasiswanya itu mampu tidak belajar secara modern tadi, menggunakan strategi yang mengefektifkan waktu untuk mencapai tujuan. Nah, kalau mahasiswanya dibantu, yang bantu tutornya itu sudah setengah mati potak panting, yang dibantu itu lambat sekali ya. Apa nyampainya? Itu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti ujian nilainya kurang, nyalain orang lain. Padahal belajar itu harus dikuatkan dari internal. Ya? Bapak Ibu datang ke sini sudah pilihan dijatuhkan memilih belajar di UT. Siapkah Bapak Ibu mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya untuk mau berubah? Siap nggak? Untuk masyarakat Pokjar Kediri dan sekitarnya, untuk yang ingin terus belajar sambil bekerja, jangan lupa untuk kuliah di UT ini, karena belajar di UT ini tidak akan mengganggu waktu kerja para masyarakat pada pekerjaannya tersebut. Mungkin banyak hal kekurangan kami dalam kami mengadakan penyelenggaraan ini. Kami sebagai manusia biasa hanya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami JTP tetap oke. Pesannya adalah harus mandiri, yaitu dengan disiplin, kerja keras, dan tangguh di dalam menghadapi era digital ini dengan proses belajar yang berbeda dengan perguruan yang tinggi lain. Kemandirian itu harus dimiliki oleh mahasiswa UT, dan itu merupakan kelebihan dari mahasiswa UT atau lulusan UT. Karena dia sudah biasa belajar mandiri, maka begitu lulus dari UT, mereka bekerja di kantor sudah biasa mandiri. Siapa kita? Pokjar Kota Kediri. Yes, yes, yes. Oke. Demikian tadi pemirsa kegiatan OSMB yang digelar oleh Universitas Terbuka Malang. Dengan adanya kegiatan OSMB ini diharapkan seluruh mahasiswa baru dengan proses pembelajaran yang berbeda ini bisa mencetak mahasiswa yang mandiri. Saya Deviande, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.
engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur